the store was a cover for a crime family. Halo Epers, di video kali ini Maman akan menceritakan sebuah film Hollywood yang berjudul Double Treat yang mengisahkan tentang seorang wanita menjadi buronan mafia. Film ini mendapatkan rating 8,7 IMDb. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Di sebuah gerai minimarket, seorang pria yang bernama Jimmy berbelanja dan seorang kasir yang bernama Natasha mendisplay barang dagangannya. You know that's fake, right? Saat Natasha melayani pembeli, ada dua orang bersenjata masuk. Spontan Natasha ambil senapan dan membunuhnya, lalu ia pergi meninggalkan toko. As always. Get down! Melihat itu, Jimmy yang polos gemeteran, lalu ia pergi masuk mobil. Di tengah perjalanan, ia bimbang antara kembali ke toko tadi atau terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di bangku belakang Natasha menyautinya. Sebuah mobil mengejarnya karena mengincar Natasha, lalu ia menembaki mobil itu dari bangku belakang. What you need to do is keep your phone. Did you call out the road ahead? Natasha berhasil mengusir mobil itu. Ia menenangkan Jimmy yang perasaan campur aduk akan kematian dengan mengajaknya mampir di warung kopi moro seneng. Jimmy menyuruh Natasha bertanggung jawab atas pembunuhannya, tapi Natasha bercerita kalau toko itu penyamaran untuk keluarga kriminal dan ia mencuri uang dari orang-orang itu sehingga ia jadi buron. Sedangkan Jimmy membawa abu saudaranya yang akan menaburkannya ke pantai. You killed at least 2 people. Okay, the store was a cover for a crime family. I was taking them to the beach to scatter. Di toko, anak bos yang bernama Alice melihat orang suruhan ayahnya tewas. Setelah itu datang seorang wanita yang bernama Tanya, anak dari teman ayahnya. Setelah melihat CCTV, mereka pun mengejarnya. Dark green, late 90s burb headed west. Setelah ngopi, Jimmy dan Natasha melanjutkan perjalanan. Natasha memiliki 2 kepribadian, kadang minta dipanggil Nat atau Tasha. Setelah itu kap mobil berasap, mereka berhenti dan mencari air untuk radiatornya. Tak berlangsung lama, mobilnya pun mogok. Nat tiba-tiba berubah jadi Tasha, langsung memperbaiki mesinnya dengan mengocok selang yang saya tidak tahu itu selang apa. Pikiranku jadi traveling nih. I have no idea. Jimmy sedang menunggu Nat pipis dan melihat mobil yang mengejarnya tadi mendekat. Ia berlari ke dalam mobil mencari senjata. 2 orang keluar dari mobil. Tiba-tiba Tasha menendangnya dari belakang sehingga 2 orang itu tersungkur. Saat Tasha terpojok, Jimmy ingin membantunya, tapi alangkah polosnya Jimmy tidak bisa menggunakan pistol. Dengan pelatihan dari master samurai, Tasha berhasil membunuh 2 orang itu. Setelah itu, Alice dan Tanya tiba. Tasha pun melempar pisau ke ban agar mereka tidak bisa mengejarnya. Di dalam mobil, Nat bilang kalau Tasha dan Alice sudah bertunangan, tapi ia tidak mencintainya. I was engaged to Ellis, so he probably. And for the record, I have no feeling. Alice mencari kunci mobil 2 orang yang terbunuh, tapi tidak ketemu dan Tanya mengganti ban. Mereka berdua berdebat karena Alice tak berani bunuh Tasha. No, she must have swiped them. You were willing to let it trickle through your fingers. Why? Have you thought about that? Better already. Are you kidding me? I'm done. Natasha berhenti di tepi jurang. Mereka berdua melepaskan beban utang dengan berteriak-teriak. And I'm not gonna point my personal checking.
I'm not gonna leave inside a little Dalam perjalanan, anak buah bos yang lain berhasil menyusul. Tasya lompat dari mobil lalu mencuri busur panah serta kuda dari warga lokal. Ia pun berhasil membunuh semuanya. Sementara Alice dan Tanya dalam pengejaran, Tanya akan minta bantuan temannya dari FBI untuk mencari informasi siapa yang bersama Natasha. Put in a call to a friend. This is a powerful friend. Our friend will red flag their license plate and then enter. Setelah itu, Jimmy dan Natasha menuju rumah klien Jimmy yang kosong. Mereka akan bermalam di situ. Lalu malam tiba, mereka berdua melakukan penyekeman di atas biliar dan saya sendiri ingin mencobanya. Main biliar masuknya. Di tempat lain, Alice dapat telepon dari ayahnya. Sementara Tanya mendapatkan identitas Jimmy dan Alice berjanji akan menyelesaikan ini secepatnya. Ellie, my boy, how you doing, son? Please tell me you're okay. This is your badass. Hari berganti esok, mobil Jimmy hilang bersama abu saudaranya. Ia melihat pesawat melintas, berpikir mencurinya untuk mencari mobilnya. Saat mau take off, Jimmy dengan polosnya menghubungi ATC, tapi Tasya melarangnya. The truck, it's gone. This is why the other reindeer won't fly with you, Rudolph. Mereka pun menemukan mobilnya yang dicuri anak buah Alice. Dengan mengendap-endap, Tasya berhasil melumpuhkan satu persatu musuh. You dead? Saat mau menyalakan mobil, tiba-tiba Tasya dipukul hingga pingsan dan diikat di gudang bersama Jimmy. Tasya mengakui bahwa ia tidak memiliki dua kepribadian. Itu semua dilakukan karena ia yatim piatu serta saudara kembarnya hilang dan ia merasa sendiri. So, I created an imaginary friend. Tasha helped me survive. Setelah itu, Alice dan Tanya beserta kroconya memasuki gudang dan Alice meminta agar semua meletakkan senjata. Ia menawari Natasha untuk minta maaf dan ikut bersamanya karena Alice mencintainya, tapi Tanya ingin Natasha tewas. I want all of you to put down your weapons. I want there to be no doubt. You say you're sorry. We pretend this never happened, and you. Tanya menodongkan pistol ke Natasha, tapi Alice tidak terima. Saat Tanya mau menembaknya, Alice gercep menembak Tanya beserta kroconya. Alice membawa Natasha, sedangkan Jimmy masih terikat. She gets it between the eyes. This is what you awaken inside. Ia melihat Tanya masih hidup, lalu berusaha melepaskan ikatannya. Setelah lepas, ia meraih senjata, sedangkan Tanya juga gitu. Tapi ia kalah cepat dengan Jimmy, lalu ia mengejar Alice. Alice berhenti dan disusul Jimmy dengan todongan senjata. Jimmy disuruh milih antara abu saudaranya atau Natasha. Alice pun berpikir bahwa Jimmy akan memilih Natasha. Lalu ia membuang abu saudaranya ke sungai. Your choice. Her? No! No, don't! Saat Alice mau menembak Jimmy, Natasha memukulnya hingga tersungkur. Mereka berdua meninggalkan Alice dan menuju pantai. Saat di pantai dengan pemandangan sunset yang indah, mereka melakukan pengencupan tanpa tahu abu saudaranya sudah berada di pantai. Di akhir film, Alice berjanji kepada ayahnya akan mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Film pun selesai. And I want to get back out there and finish this. Oke para Ipers, menurut Maman sih filmnya kurang greget gitu ya.
tapi masih tertolong dengan adegan penyekeman. Ya cukup menghibur lah. Meskipun begitu, kita sebagai penonton harus menghargai karya orang lain ya, walaupun buat kita kurang memuaskan. Oke, sekian dari Maman. Jangan lupa subscribe lur, subscribe, bunyikan loncengnya. Bye bye.